Ya, kini kita ke informasi yang pertama, pemirsa ada dana asing yang kabur, siaga badai kencang. Ya, mayoritas pasar keuangan tanah air terpantau lesu pada perdagangan Rabu di 25 September kemarin, di mana hanya rupiah yang perkasa. Sedangkan indeks harga saham gabungan dan juga surat berharga negara berakhir lesu. Pasar keuangan Indonesia diperkirakan masih volatile hari ini. Investor asing mulai melepas saham-saham di Indonesia, di mana penjualan bersih atau net sell asing mencapai 1,86 triliun rupiah di seluruh pasar dengan rincian sebesar 1,99 triliun rupiah di pasar reguler. Tetapi di pasar tunai dan negosiasi asing masih mencatatkan pembelian bersih net buy sebesar 136,52 miliar rupiah. Melansir data dari Refinitiv, yield SBM tenor 10 tahun yang merupakan SBM acuan negara terpantau naik tipis 0,1 basis poin menjadi 6,44% dan yield berlawanan arah dari harga sehingga naiknya yield menunjukkan harga obligasi yang sedang melemah. Dan kini kita ke informasi berikutnya yang sudah kamu pilihkan, ya ini raksasa otomotif dunia di ujung tanduk. Sekelumit persoalan masih terus melanda raksasa otomotif Jerman Volkswagen setelah berencana menutup sejumlah pabrik dan merumahkan ribuan karyawan. Kali ini jajaran direksi perusahaan yang dikenal dengan nama VW itu mendapatkan bola panas dari para pekerjanya. Mengutip AFP, CEO VW Oliver Blume akan mengadakan pembicaraan dengan Kepala Dewan Pekerja Daniela Cavallo Rabu 25 September waktu setempat. Mereka akan membahas pemotongan biaya yang drastis diperlukan untuk menjaga agar produsen mobil tersebut tetap kompetitif. Belum disebutkan ingin menyegel paket langkah-langkah tahun ini untuk menopang VW yang telah berjuang dalam permintaan yang lemah dan transisi yang sulit ke kendaraan listrik. Di sisi lain, Cavallo telah menjanjikan perlawanan keras terhadap rencana tersebut. Sebelumnya, rencana penutupan pabrik ini disebut-sebut akan melibatkan sejumlah pusat produksi di Jerman. Penutupan ini juga merupakan sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 87 tahun sejarah VW. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, ada Israel yang porak-poranda di roket Hizbullah. Kelompok Hizbullah mengumumkan melakukan beberapa operasi yang menargetkan rangkaian atau pangkalan militer strategis Israel dan pemukiman di utara Israel. Kebakaran hebat terjadi dan depot militer terkena serangan yang tidak semuanya bisa dihalau sistem pertahanan Iron Dome milik Israel. Kelompok perlawanan mengatakan mereka menargetkan permukiman Kiryat Shmona dengan rentetan roket yang mengakibatkan kebakaran menurut media Israel. Tim pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Hizbullah juga menyerang pangkalan udara militer Megiddo di sebelah barat Afula 3 kali sepanjang dini hari. Times of Israel mengumumkan bahwa hampir 300 roket telah ditembakkan ke Israel Utara pada siang hari berulang kali, membunyikan sirene di Haifa dan juga Safed, serta di banyak kota dan komunitas di Galilea dan lembah Yizreel masuk kami. Pertahanan udara Iron Dome milik Israel tidak mampu mencegat seluruh roket yang ditujukan Hizbullah ke Lebanon. Ada beberapa dampak yang merusak rumah dan harta benda serta sedikitnya 2 orang terluka terkena pecahan peluru. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, Perang Arab semakin menggila. Perang di wilayah Arab semakin menggila di tengah pertempuran Israel dan Hamas serta Israel dan Hizbullah. Kini kelompok perlawanan Islam di Irak juga menyerang Israel. Dalam laporan terbaru AFP, Kamis 26 September, kelompok perlawanan Islam di Irak mengonfirmasi melakukan serangan ke Pelabuhan Laut Merah Israel di Eilat pada Rabu waktu setempat. Serangan ini juga diakui militer Israel meski mengatakan mereka dapat mencegatnya. Meski demikian, 2 orang dilaporkan terluka, sementara kelompok lain yang juga pro-Iran mendesak lebih banyak serangan di tengah masih meningkatnya ketegangan di Gaza dan Lebanon. Brigade Hizbullah Irak misalnya mengeluarkan seruan untuk meningkatkan operasi terhadap Israel.